Hai guys, aku mau nanya deh satu hal sama kamu. Berapa modal untuk menjadi kaya? Berapa modal kita untuk bisa menjadi kaya guys? Gak tahu, tapi modal apa aja yang harus kita siapkan untuk menjadi kaya? Dan stay tune, nonton terus kita bareng resep lontong Medan. Dimana siapa kamu? Apakah orang Medan? Komen di bawah sini. Ya udah, nonton aja, kita belajar bareng, kita bicara bareng ya guys. Halo guys, selamat datang kembali di Audio Kehidupan. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu kamu untuk memilih duduk sebentar dan mendengarkan obrolan yang mudah-mudahan bisa menemani kamu hari ini. Enjoy aja gitu guys. Dan hari ini kita akan membahas satu pertanyaan klasik banget, tapi selalu relevan dengan kehidupan kita. Dan sebenarnya berapa sih modal untuk jadi kaya? Nah, pertanyaan ini sering terdengar sederhana kan? Tapi jawabannya hampir selalu bikin kita bingung. Karena banyak orang mengira modal itu cuma hanya soal uang doang gitu. Kayak mau kaya ya ada duit gitu. Padahal ya guys, seperti sebuah masakan yang kaya isi dan rasa, kekayaan juga dibangun dari banyak komponen. Jadi banyak tiang-tiang untuk menjadi kaya itu banyak guys, nggak cuma duit aja. Supaya pembahasannya terasa hangat dan membumi banget, hari ini ya guys, aku akan mengaitkannya dengan satu hidangan yang kelihatannya sederhana banget, tapi ternyata kompleks dan mengenyangkan banget guys. Lontong Medan. Tapi di Aceh, di Loksmawe juga ada lontong Medan. Ya udah, lontong Medan guys. Banyak isinya, banyak lauknya, banyak sayur ya kan, dan banyak proses untuk bikinnya guys. Seperti perjalanan menuju kaya yang sehat dan tahan lama itu. Dan ayo kita mulai guys. Kamu tahu nggak, salah kaprah banget tentang modal jadi kaya? Ya nggak? Setuju nggak? Banyak ya guys, orang tidak pernah benar-benar memulai karena terjebak di satu pikirannya. Kayak aku nggak punya modal gitu. Yang sering dimaksud modal di sini adalah uang besar, ya kan? Uang banyak gitu. Koneksi orang dalam. Kayak mau kerja harus ada orang dalam gitu biar bisa masuk ke kantor, padahal ya nggak gitu. Kemudian latar belakang orang berada, kalau orang tuanya kaya ya pasti bakal turun temurun ke anaknya kaya, ya nggak sih guys? Padahal ya guys, kalau kita jujur melihat kenyataan, banyak orang yang punya semua itu tapi tetap tidak pernah merasa kaya. Lontong Medan tidak berdiri dari satu bahan aja guys. Kalau cuma lontong tanpa sayur dan lauk, hasilnya hambar banget, kayak pucet banget ya kan. Begitu juga dengan kekayaan. Modal, kalau uang doang ya nggak akan cukup gitu loh. Yang pertama ya guys, modal pertama ya dari pola pikir yang siap untuk proses. Kayak pikiran tuh harus mateng. Aku mau nih, aku mau jadi kaya, aku mau berproses, aku mau belajar gitu. Modal paling dasar untuk jadi kaya ya pola pikir yang siap menjalani proses panjang, kayak nggak ngeluh gitu. Bukan pola pikir yang instan, yang nggak cepet gitu. Bukan pola pikir mau cepet-cepet aja, terburu-buru gitu. Orang yang ingin cepat kaya biasanya justru cepet capeknya, cepet nyerah dan lelahnya guys. Dalam lontong Medan, kuah santannya dimasak lama banget. Tidak bisa dipercepat tanpa merusak rasa, ya nggak sih guys? Pernah nggak sih kamu bikin lontong Medan? Aku pernah bikin kuah lontong sekali deh, 2 kali deh. Kayak harus jaga santannya juga, ya nggak sih? Begitu juga mental menuju kaya guys. Kita harus siap pelan, kita harus siap belajar, dan kita harus siap untuk gagal dan salah terus gitu guys. Harus kita ingat, kita ulang ya guys. Kita ulang bersama. Untuk menuju kaya, yang harus kita persiapkan adalah pola pikir kita. Kita siap untuk pelan, kita siap untuk berproses, kita siap untuk belajar, dan kita siap kalau kita salah. Gak mungkin gak salah, pasti salah. Komen di bawah sini kalau kamu orang yang happy banget walaupun kamu kalah, kamu tetap berjuang guys. Tetap apa ya, di medan perang tuh kayak gak nyerah gitu loh.
Kemudian ya guys, modal kedua adalah disiplin keuangan yang mendasar banget guys. Banyak orang ingin kaya tapi tidak mau berurusan dengan hal-hal kecil, ya kan? Hal-hal kecil seperti mencatat pengeluaran kita, berapa hari ini kamu jajan, kemudian membedakan kebutuhan dan keinginan. Apakah kamu keinginanmu yang harus diteruskan gitu loh guys. Apalagi sekarang hawa mata kayak seliweran di TikTok, bagus tas ini langsung beli, padahal itu bukan kebutuhan kamu, ya nggak sih? Kemudian hidup sedikit di bawah kemampuan, dan padahal itu fondasi banget guys. Lontong Medan itu seperti porsi besar, ya kan? Porsinya banyak gitu, tapi tetap beratur. Tidak semua lauk ditumpuk sembarangan, tidak semua ditaruh dalam satu piring gitu, tidak semua dihidangkan. Disiplin keuangan bukan soal pelit guys, tapi soal sadar akan batas, karena batas itu perlu banget, ya kan? Dan kita sampai di modal ketiga. Modal ketiga adalah skill yang menghasilkan sebuah nilai, sebuah value gitu. Uang tidak datang dari niat baik saja, uang datang dari nilai yang kita berikan. Nilai itu lahir dari skill kita guys, skill komunikasi saat kita bicara, kemudian skill teknis dan skill berpikir kita gitu. Tidak harus jenius juga, tidak harus pinter juga, enggak, cukup satu skill yang terus kita asah, selalu mau belajar, ya kan? Seperti lontong Medan yang punya banyak lauk, kamu tidak harus menguasai semuanya, cukup satu yang jadi andalanmu, ya kan guys? Kemudian modal yang keempat adalah mental tahan godaan guys. Saat penghasilan mulai naik, tantangan justru makin besar, kayak godaan, kayak gaya hidup tuh kayak makin banyak makin banyak iklan gitu, godaan pembuktian, godaan perbandingan, ya kan? Jadi makin banyak makin banyak duitmu, makin banyak pendapatmu, jangan kamu tinggikan modal gaya kamu itu loh guys, karena banyak orang gagal di tahap ini guys. Lontong Medan itu mengenyangkan kalau terus ditambah tanpa sadar, bukan nikmat tapi enak berlebihan, ya kan? Mental tahan godaan adalah modal paling mahal guys. Kemudian ya guys, modal yang kelima adalah waktu dan konsisten. Seberapa penting sih waktu itu? Sepenting sih konsisten itu? Tulis di bawah sini kalau kamu anak yang konsisten banget, nggak mudah menyerah, nggak gampang goyah, kamu konsisten terus belajar, konsisten selalu konsisten. Sulit kan? Gimana menurut kamu guys? Tulis di bawah sini komen yang banyak, kita sama-sama belajar guys. Kekayaan yang sehat hampir tidak pernah datang cepat. Ia dibangun dari keputusan yang kecil, ya kan? Kebiasaan setiap hari kita gimana, kemudian konsisten yang sangat panjang guys. Seperti lontong Medan yang dimakan pelan. Kalau terburu-buru tidak terasa nikmatnya, nggak terasa enaknya. Kayak itu maraton bukan spirit gitu loh guys. Jadi guys, menurut kamu sebenarnya berapa sih modal untuk kaya itu, ya kan? Pasti kita bertanya-tanya banget, ya kan? Kalau kamu mencari angka, jawabannya akan selalu berbeda guys. Berbeda antara pikiran hari ini dan pikiran besok. Berbeda antara kamu dan temanmu gitu. Tapi kalau kita rangkum, modal utama yang jadi kaya adalah pola pikir siap proses, disiplin keuangan kita gimana, kemudian skill yang bernilai itu guys, mental tahan godaan, dan waktu dan konsisten diperlukan, ya kan? Uang adalah hasil, bukan trik paling awal guys. Jadi kamu catat pola pikir siap proses, disiplin keuangan kita, dan skill bernilai, mental tahan godaan, waktu, dan konsisten. Itu harus kita ingat, kita pelajari, kita ulangi setiap harinya. Dan kalau hari ini kamu merasa belum punya modal banyak, coba cek lagi guys, mungkin kamu sudah punya sebagian, tinggal belum disadari aja gitu. Seperti lontong Medan, kelihatannya sederhana tapi isinya banyak banget dan mengenyangkan banget. Tahan tuh berapa jam, ya kan guys? Dan terima kasih sudah menemani diri sendiri kamu bersama soal aku ini di audio kehidupan. Dan semoga setelah ini kamu tidak lagi meremehkan langkah kecil kamu guys, karena mungkin di sanalah kekayaanmu sedang dimasak secara perlahan. Kayak aku selalu berusaha bikin konten setiap harinya untuk kalian dengar, untuk kita sama-sama belajar. Aku dengar, ambil positifnya, kamu dengar, ambil positifnya juga guys. Dan bye-bye, sampai jumpa di obrolan berikutnya. Dadah guys.